Halo teman-teman, kembali dengan saya Januari Sihotang. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai penolakan oleh beberapa pihak terkait dengan kedatangan timnas Israel dalam rangka mengikuti Piala Dunia U20 yang akan diselenggarakan di Indonesia pada 20 Mei sampai 11 Juni yang akan datang. Nah, kalau disimpulkan, alasan penolakan tersebut dapat dibagi atas dua. Yang pertama, bahwa Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Kemudian yang kedua, jika Indonesia menerima dan melayani kedatangan timnas Israel, maka sama saja itu menyakiti perasaan dan perjuangan rakyat Palestina. Nah, saya sendiri kurang setuju dengan penolakan tersebut ya. Ini terlepas dari pandangan politik dan segala macam. Cuma ini saya melihatnya dari segi olahraga sepak bola karena saya kebetulan adalah penikmat sepak bola, fans dari klub Manchester United. Bahwa sesungguhnya antara politik dan sepak bola itu, olahraga itu harus dipisahkan ya. Setidaknya saya memiliki 6 alasan untuk itu. Yang pertama, kalau alasannya bahwa Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, selama ini sangat banyak atlet-atlet dari negara lain yang berlaga ataupun bertanding di Indonesia. Misalnya kalau Anda sering menonton bulu tangkis, beberapa pemain dari Taiwan itu ikut bertanding di Indonesia, padahal Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan. Atau bahkan beberapa waktu yang lalu, ada juga atlet panjat tebing dari Israel yang ikut berlaga di Indonesia, dan itu tidak ada penolakan dan segala macam ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jika pelarangan ini dilakukan, maka akibatnya sangat besar terhadap sepak bola Indonesia. Kita tahu bahwa FIFA itu sangat anti dengan yang namanya diskriminasi ya, bahkan mengejek orang juga sebagai tanda kutip monyet atau misalnya mengejek atas dasar warna kulit. Itu langsung diberi sanksi yang berat, baik itu kepada individu maupun kepada klub masing-masing. Apalagi tindakan ini dilakukan kepada satu negara tertentu. Saya yakin kalau ini tetap dilakukan, maka FIFA bisa memban ataupun memberikan sanksi kepada Indonesia. Dan sanksinya saya yakin ini akan sangat berat. Bisa saja Indonesia tidak diikutkan lagi dalam turnamen-turnamen internasional atau bahkan PSSI bisa dibekukan. Indonesia sendiri sudah mengalaminya walaupun dengan kasus yang berbeda ya. Beberapa kali adanya campur tangan dan pertentangan antara PSSI dengan pemerintah beberapa waktu yang lalu. Indonesia diberikan sanksi bahkan dibekukan, tidak bisa mengikuti turnamen internasional. Apalagi lah kemudian kalau misalnya Indonesia melakukan diskriminasi kepada satu negara tertentu. Sepak bola Indonesia yang belum terlalu baik bisa saja akan semakin melorot. Padahal di Indonesia sangat banyak orang yang menggantungkan hidupnya dengan sepak bola. Mungkin ada sekitar puluhan ribu sampai ratusan ribu yang hidupnya dari sepak bola. Termasuk juga dengan keluarga-keluarganya. Ini juga harus dipikirkan oleh para pihak-pihak yang menolak kedatangan timnas Israel tersebut. Kemudian yang ketiga, kalau kita selalu melakukan diskriminasi ataupun membatasi keikutsertaan negara lain di dalam turnamen-turnamen internasional di negara kita, maka sesungguhnya itu membatasi atau bahkan menutup peluang kita sebagai penyelenggara turnamen yang besar ya. Bahkan kita tahu bahwa Piala Dunia U20 ini sesungguhnya menjadi batu loncatan bagi Indonesia untuk menyelenggarakan turnamen yang lebih wah selanjutnya seperti Piala Dunia maupun Olimpiade ya. Dan kita tahu bahwa besar kemungkinan Israel akan ikut serta di dalam Olimpiade maupun di Piala Dunia. Kemudian yang keempat, ini agak menarik juga ya. Orang Indonesia banyak yang menolak kehadiran timnas Israel. Padahal Palestina sendiri yang berkonflik dengan Israel justru tidak keberatan kalau misalnya timnas Israel datang ke Indonesia. Itu langsung dikatakan oleh duta besar Palestina, di mana kita tahu bahwa duta besar tersebut merupakan perwakilan dari negara yang bersangkutan. Suaranya adalah suara dari negara yang bersangkutan. Kemudian yang kelima, penolakan ini menurut saya juga menjadi sebuah standar ganda ya. Kalau di poin 1 tadi saya katakan bahwa dari segi hubungan diplomatik, beberapa atlet dari negara lain yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia juga pernah berlaga ataupun bertanding di Indonesia. Beberapa waktu yang lalu juga di Bali diselenggarakan yang namanya
Interparliament Union ataupun pertemuan parlemen-parlemen sedunia. Dan ternyata di situ hadir delegasi dari Israel. Dan tak satu orang pun yang melakukan penolakan ataupun pemboikotan terhadap acara tersebut. Padahal kita tahu acara tersebut adalah murni kegiatan politik karena yang hadir di situ adalah anggota-anggota parlemen. Kemudian yang terakhir, yang keenam, dan ini juga sangat penting, seharusnya sepak bola itu dipisahkan dari urusan-urusan politik, ya. Di luar negeri bahwa sepak bola ini sudah dijadikan sebagai bisnis, investasi dan hiburan bagi masyarakatnya, dan di Indonesia juga seperti itu. Timnas Indonesia yang tidak terlalu bagus saja itu animo penonton ke stadion dan juga menonton di televisi itu sudah sangat luar biasa. Channel-channel YouTube yang membahas sepak bola itu sangat digandrungi di Indonesia. Itu menunjukkan bahwa minat masyarakat Indonesia tentang sepak bola itu sangat luar biasa. Sepak bola ini seharusnya dijadikan sebagai pemersatu di antara perbedaan. Bisa Anda bayangkan misalnya, di tengah masih adanya gap antara manusia kulit putih dan manusia kulit hitam di Eropa, ya, termasuk juga di Amerika. Tetapi orang-orang Inggris yang kulit putih itu masih banyak yang menjadi fans daripada pemain sepak bola yang berkulit hitam. Begitu juga dengan sebaliknya. Jadi mereka itu tidak melihat dia warna kulitnya seperti apa, agamanya apa, dan segala macam. Atau saya sendiri misalnya yang merupakan fans berat dari Manchester United, saya sebagai orang Indonesia yang sudah dijajah oleh Belanda selama 350 tahun, saya justru ngefans dengan Erik ten Hag, pelatih Manchester United. Padahal dia orang Belanda yang sudah menjajah nenek moyang kita selama 350 tahun. Kenapa? Karena ini adalah urusan sepak bola yang tentu harus dipisahkan dari urusan-urusan politik. Bagaimanapun, kalau sepak bola itu sudah disusupi kepentingan-kepentingan politik, maka nilai hiburannya, daya tariknya itu akan hilang seketika. Nah, oleh karena itu, silakan dipikirkan kembali apakah Anda itu menolak atau tidak kedatangan timnas Israel ke Indonesia beberapa bulan yang akan datang. Terima kasih.